Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kami pernah mendengar ungkapan, saya tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi saya dipanggil untuk setia. Antara keberhasilan dan kesetiaan. Apakah berhasil yang penting atau setia yang penting? Berikan kami pencerahan sehingga kami bisa menarik manfaat, bisa memiliki hikmat tentang hal ini yang memberkati kehidupan kami. Walau kami tidak saling bertatap muka, hamba sangat percaya Roh-Mu yang kudus ada di ruangan di mana kami berada, sehingga kuasa si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Seorang tamu mengunjungi Ibu Teresa sewaktu beliau masih hidup dan melayani di Kalkuta, India. Mereka pergi ke sebuah panti perawatan anak-anak. Ada 6 orang anak, penyakitnya parah, tampaknya tidak tertolong lagi, sedang menunggu jam-jam terakhir kehidupan mereka. Di samping itu, sekitar 300 orang anak sedang dirawat karena diserahkan oleh orang tua atau karena didapati terlantar di pinggir jalan. Tamu ini yang berasal dari negeri yang maju terkejut sehingga ia bertanya kepada Ibu Teresa. Ibu, katanya, apakah ibu tidak merasa jenuh dan tertekan melihat keadaan seperti ini setiap hari? Ibu Teresa menjawab, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Ungkapan Ibu Teresa ini merupakan satu renungan. Apakah kita dipanggil untuk berhasil atau apakah kita dipanggil untuk setia? Rasanya kita lebih sering mendengar kata keberhasilan dibandingkan dengan kesetiaan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam studi, baik dalam kehidupan berumah tangga, maka yang kita dengar berhasil, berhasil, dan berhasil. Tapi kata-kata tentang setia, kata-kata kesetiaan, itu jarang kita dengar, paling-paling diucapkan sepasang pengantin ketika mereka sedang menerima pemberkatan nikah. Dalam Perjanjian Lama, ada ayat-ayat yang secara khusus berbicara tentang keberhasilan. Yusuf adalah seorang tokoh yang selalu berhasil di dalam hidupnya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Selanjutnya, pada pasal yang sama, dalam ayat 23 tertulis, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dalam 2 ayat yang baru kita baca, jelas bahwa yang membuat berhasil ialah Tuhan yang menyertai Yusuf. Rahasia keberhasilan Yusuf adalah pada penyertaan Tuhan. Ia berhasil di rumah Potifar. Ia berhasil walau ditempatkan di penjara. Dan ia berhasil sebagai Perdana Menteri Mesir. Penyertaan Tuhan, kunci keberhasilan. Adakah orang di luar Tuhan yang berhasil? Sejarah dunia mencatat kaisar-kaisar dan jenderal penakluk yang luar biasa. Katakanlah Alexander Agung. Dalam usia 30 tahun, ia sudah menjadi Kaisar Makedonia. Ia adalah seorang kaisar penakluk yang mengagumkan. Ia memperluas kekaisarannya meliputi wilayah Persia, Yunani, Mesir, dan lain-lain. Dengan kekuatan tentara yang terlatih, bergerak cepat menaklukkan daerah demi daerah. Tetapi kehidupannya sungguh tragis. Pada usia 32, ia meninggal. Bukan di dalam pertempuran, tetapi di tempat tidur, pada waktu sebuah pesta diselenggarakan. Kaisar Julius dari Roma, yang dikatakan membunuh 1 juta orang musuhnya, menaklukkan 800 kota,
tetapi hidupnya berakhir secara tragis, ditikam oleh seorang sahabatnya yang paling karib. Jenderal Napoleon dari Prancis, ahli perang yang memenangkan pertempuran-pertempuran, tetapi ia menghabiskan sisa umurnya di sebuah tempat pengasingan. Para penakluk yang saya sebut itu adalah orang-orang yang berhasil pada masanya. Tetapi kenapa mereka jatuh begitu menyakitkan? Alasannya sederhana, Tuhan tidak menyertai mereka dalam keberhasilan itu. Orang yang berhasil adalah orang yang disertai oleh Tuhan dalam hidupnya. Disertai Tuhan berarti orang tersebut dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia menjadi orang yang berhasil. Saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam tidaklah berarti bahwa seorang harus membaca firman Tuhan mulai dari bangun sampai dengan ia tidur di malam hari. Bukan demikian. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam berarti kita aplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup keseharian kita. Misalnya, dalam pergaulan, kita kadang-kadang merasa seperti direndahkan, dicemooh, malah difitnah. Hal ini membuat darah kita naik dan kita ingin membalas. Dan saat itu, kita ingat firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 9 yang berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat ini menenangkan jiwa kita kembali. Pada waktu Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kita untuk tidak membalas, maka di depan sana ada tersedia berkat disediakan Tuhan bagi kita. Di lain waktu, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita juga mengalami kejenuh. Kita merasa malas untuk bergerak. Pada saat itu, ada ayat firman Tuhan yang kita ingat dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan ini memberi kita semangat untuk terus melayani. Tentu saja kehidupan begitu banyak ragam, begitu banyak dimensinya. Dan di dalam setiap hal ada firman Tuhan yang boleh kita pegang, menasihati kita di setiap langkah dan jalan kita. Baik, kita cukupkan dulu renungan kita tentang keberhasilan. Mari kita beralih pada setia. Pada siapakah seorang setia? Seorang bisa setia pada orang lain, pada pekerjaan, pada pelayanannya, atau pada suatu keyakinan yang dimilikinya. Apakah arti setia? Menurut pendapat saya, tidak ada yang lebih indah menjelaskan arti setia selain dari sebuah janji pernikahan. Seorang pria atau seorang wanita mengucapkan ikrar janji setia pada pasangannya dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sehat atau sakit, seumur hidup. Kalau seorang setia kepada Kristus, maka ia mempertahankan sikap itu seumur hidupnya, tidak tergantung bagaimanapun situasi yang dihadapi. Seorang setia pada pekerjaan atau pelayanannya seumur hidupnya, tidak tergantung apakah keadaannya sedang baik atau tidak baik, bagaimanapun situasi yang dihadapinya. Seorang yang setia pada keyakinannya akan mempertahankan imannya seumur hidup. Kalau Ibu Teresa mengatakan, aku dipanggil untuk setia, pada siapakah dia setia? Tentu pada Yesus Kristus. Ia setia pada pelayanannya. Artinya, bagaimanapun situasinya, apakah sedang musim kemarau, apakah sedang musim hujan, ia tetap setia melayani Yesus. Kesetiaan ini memampukannya melayani dalam situasi yang sangat sulit, betapapun sulitnya keadaan.
Saudara, sebelum melanjutkan renungan ini, saya ingin berhenti sejenak. Ada sedikit temuan yang ingin saya sampaikan. Alkitab sekarang tersedia juga dalam bentuk elektronik. Maka gampang mencari kata yang ingin kita temukan. Dalam Perjanjian Lama, saya mencari kata berhasil. Saya menemukan 55 ayat firman Tuhan yang punya kata berhasil di dalamnya. Masuk ke dalam Perjanjian Baru, saya masukkan lagi pencarian kata berhasil, hanya 6 ayat yang memuat kata berhasil itu. Dari temuan kecil-kecilan ini, saya merasa kata berhasil banyak dipergunakan dalam Perjanjian Lama, tetapi sedikit dipergunakan dalam Perjanjian Baru. Tetapi kata setia banyak dipergunakan baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Mari kita mempelajari apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang setia. Dalam perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang akan bepergian dalam waktu yang lama. Ia mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya. Kepada seorang hamba ia memberikan 5 talenta, kepada yang lain 2 talenta, dan pada hamba yang ketiga 1 talenta, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Mereka diminta untuk berusaha dengan harta yang ditinggalkannya itu. Lama kemudian, tuan itu datang kembali dan meminta pertanggungan jawab dari masing-masing hambanya. Hamba yang punya 5 talenta berkata, ia mendapat keuntungan 5 talenta. Tuan itu memujinya dan mengatakan dalam ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Hamba yang dipercayakan 2 talenta mendapat keuntungan 2 talenta. Tuan itu memujinya dalam ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Tetapi, hamba yang dipercayakan 1 talenta, dia tidak mengolah harta itu. Ia berkata, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba ini tidak beruntung, tetapi juga tidak rugi. Ia tidak berani mengambil risiko. Ia tidak mengusahakan talenta yang diberikan kepadanya. Sebaliknya dari mendapat pujian, ia menerima kutukan dari Tuhan itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengemukakan siapa yang masuk sorga dan siapa yang masuk neraka. Siapakah yang masuk sorga? Hamba yang punya 5 talenta dan hamba yang punya 2 talenta. Menarik untuk kita amati, pujian kepada yang punya 5 talenta dan kepada yang punya 2 talenta sama, saudara. Ayat 21 dan ayat 23 sama. Hal ini berbeda dengan cara dunia. Dalam sebuah perusahaan, apabila seorang pegawai menghasilkan keuntungan 100 juta, ia akan dihargai lebih tinggi dari seorang pegawai yang hanya menghasilkan 10 juta. Tetapi penghargaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya bukan tergantung dari jumlah. Jumlah adalah ukuran manusia, tetapi ukuran bagi Tuhan tidak lain dari hati kita, dari kesetiaan kita. Ketika seorang janda miskin memberi persembahan 2 peser, ia mengatakan persembahan itu jauh lebih tinggi nilainya dari persembahan yang diberikan oleh orang kaya. Karena janda ini memberikan dari kekurangannya, sedangkan orang kaya memberi dari kelebihannya. Tuhan melihat hati. Oleh karena itu saudara, jangan saudara kecewa waktu mengiring Yesus. Mungkin saudara berkata, aku hanya bawa 1 jiwa bagimu Yesus.
Barangkali itu adalah suami saudara, barangkali istri saudara, barangkali anak saudara. Bukan jumlah yang penting. Pada waktu Petrus dan para rasul berkhotbah sesudah hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang bertobat hari itu, puji Tuhan. Tetapi dalam pelayanan penginjil William Carey di India, seorang India dimenangkan sesudah 7 tahun. Hal yang sama terjadi dalam pelayanan Adoniram Judson di Burma. Seorang Burma dimenangkan sesudah 6 tahun Adoniram Judson melayani. Saudara, bukan jumlah, tetapi hati yang diperbaharui. Hamba yang dipercayakan 5 talenta dan hamba yang dipercayakan 2 talenta masuk sorga karena mereka setia. Mereka taat pada perintah tuannya. Walaupun ada kalanya keadaan tidak baik, ada kalanya mereka hidup berkekurangan. Tetapi sungguh malang nasib hamba yang dipercayakan 1 talenta. Ia tidak untung, ia juga tidak rugi. Tetapi sekali lagi, bukan soal untung dan rugi yang penting bagi Tuhan. Bukan kuantitas yang penting bagi Tuhan. Tapi hamba ini tadi tidak setia kepada Tuhan itu. Dia tidak menjalankan perintah dari tuannya. Jelas dari perumpamaan ini, orang yang tidak setia tidak masuk surga, saudara. Tetapi saudara jangan takut. Perumpamaan ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi mendorong kita, menambah semangat kita dalam mengiring Yesus. Ada sukacita besar yang kita alami, bukan hanya nanti dalam kerajaan kekal, tetapi pada saat ini, sekarang dan di sini. Setia adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang setia masuk surga, orang yang tidak setia masuk neraka. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi orang yang setia? Saya jawab dengan tegas, tidak bisa, saudara. Mungkin saudara terkejut mendengar perkataan saya. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Hanya Tuhan yang setia, manusia tidak setia. Tetapi puji Tuhan, haleluya, dalam masa perjanjian baru, Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus, diam di dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang setia. Setia adalah salah satu dari 9 buah roh yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesetiaan adalah salah satu buah roh. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita membuat kita menjadi orang yang setia. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah agar Roh Kudus diam di dalam hati kita? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat di dalam Yesus Kristus. Bertobat artinya berpaling dari kehidupan berdosa. Bertobat artinya berpaling dari jalan sesat selama ini. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus adalah sesuatu yang baru di dalam hidup keselamatan kita. Pada masa perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu yang diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi pada zaman perjanjian baru ini, semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan Rajanya, mendengarkan suara pertobatannya, memperoleh anugerah Roh Kudus. Apabila kita kembali kepada pokok renungan awal, apakah kita dipanggil untuk berhasil atau apakah kita dipanggil untuk setia? Ayat-ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama yang tadi kita sudah baca menyatakan bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat seorang berhasil. Orang yang setia, saudara, adalah yang punya Roh Kudus dalam hatinya, yang berarti ada penyertaan Tuhan di dalam hatinya. Jadi dengan demikian, maka orang yang setia
adalah orang yang berhasil dalam hidupnya. Ada amin, saudara. Tidak ada kontradiksi antara berhasil dan setia. Orang yang setia adalah orang yang berhasil. Berhasil dan setia adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi saudara yang bekerja sebagai usahawan, sebagai pegawai, sebagai karyawan, atau yang sedang mengikuti pendidikan, penekanan pada keberhasilan mungkin lebih sesuai bagi saudara. Penyertaan Tuhanlah yang membuat saudara berhasil. Yakinkan Roh Kudus sudah berdiam dalam hati saudara. Bagi sebagian besar pelayan-pelayan Tuhan, tampaknya penekanan pada setia lebih sesuai dengan keadaan. Dalam pelayanan, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita tidak mengetahui bagaimana pelayanan kita di masa yang akan datang. Apa yang kita amati kemarin dan hari ini tidaklah mencerminkan apa yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Kita akan mendapat pijakan yang kuat dalam pelayanan dengan mengambil sikap setia kepada Yesus, setia pada pelayanan, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Pada waktu ini, apabila ada saudara yang dilawan oleh Roh Kudus, mengingatkan saudara akan kehidupan saudara yang berdosa, jalan sesat selama ini, inilah saatnya untuk mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, aku disadarkan oleh Roh-Mu akan jalanku yang berdosa. Ampuni aku, pulihkan hidupku. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, oleh karena trauma masa lalu, dendam, perasaan kecewa, benci kepada seseorang atau beberapa orang, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus jamah saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa oleh karena trauma masa lalu, dendam, benci, kemarahan yang amat sangat terhadap seorang atau beberapa orang. Berikan saudara kami dikuatkan oleh Roh-Mu untuk mengampuni, sehingga saudara kami memiliki perasaan damai di dalam hatinya. Bagi saudara yang sedang sakit, baik yang istirahat di rumah maupun terbaring di rumah sakit, saya undang untuk meletakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, berdasarkan firman-Mu, waktu Injil diberitakan, ada mujizat terjadi, termasuk mujizat penyembuhan. Hamba berdoa, sembuhkan saudara-saudara yang menderita sakit pada waktu ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berikanlah keberhasilan bagi mereka oleh karena ada penyertaan Roh Kudus di dalam hidup mereka, sehingga mereka berhasil apapun profesi mereka. Berkati rumah tangga mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.